Memberikan pupuk, tidak hanya terfokus pada tanamannya saja, namun harus perhatikan juga, di bagian tanah juragan. Karena tidak semua pupuk, akan menyuburkan tanah juragan. Apalagi di musim kemarau, yang panas saat ini. Bisa menyebabkan tanah dan tanamannya kekeringan, akibatnya tanaman menjadi layu, dan mudah alami kerontokan. Maka pemberian pupuk harus seimbang, antara menyuburkan tanaman, juga tanah juragan. Berikut ada beberapa nutrisi, yang perlu juragan berikan, di musim kemarau yang panjang. Jenis pupuk kalsium nitrat, yang mengandung nitrogen 15,5% dan kalsium 26%. Kalsium dapat memperkuat dan mempertebal dinding sel tanaman. Sehingga daun, bunga dan buah, akan kuat menempel pada tangkainya, maka tidak akan mudah terjadi rontok. Selain itu juga, menjadikan daya tahan tanaman meningkat, dari serangan hama maupun penyakit. Kemasan isi 1 kg, untuk pupuk CNG ini, sekitar harga 24 ribuan saja. Penggunaan kalsium pada tanah, dapat meningkatkan pH, atau derajat keasaman tanah. Pupuk CNG, mudah larut dan diserap oleh tanaman, sehingga efek dari pemupukan ini, akan cepat terlihat. Dan buah menjadi lebih tahan simpan, serta tahan pengangkutan jarak jauh. Pupuk majemuk yang mengandung unsur seimbang, yaitu nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Kandungan nitrogen pupuk ini, dalam bentuk nitrat dan amonium. Sehingga kebutuhan nitrogen, akan selalu terpenuhi, baik di fase vegetatif maupun generatif. Maka meskipun musim kemarau panjang, tanaman cabai juragan, akan selalu subur dan rimbun, dengan daun hijau segar. Jika juragan gunakan pupuk NPK dari Pak Tani, dengan kisaran harga 20 ribuan saja, untuk isi 1 kg. Yang dilengkapi dengan kandungan unsur mikro, seperti boron 90 ppm, zinc 60 ppm, tembaga 60 ppm, dan mangan 55 ppm. Unsur-unsur tersebut, dapat meningkatkan kesehatan tanaman, dan produktivitas jangka panjang, dari tanaman juragan. Pemakaian pupuk NPK 16 meskipun sudah berbuah, berguna agar tanaman juga selalu menumbuhkan bunga, dan bakal buah baru. Sehingga hasil buah, yang akan dipanen nantinya bisa tinggi. Asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah. Maka tanah juragan bisa gembur dan subur kembali untuk proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara yang ada di dalam tanah dari pemupukan akan mudah dan cepat diserap oleh akar tanaman. Seperti halnya asam humat merek Power Soil yang mengandung asam humat 60%, C-organik 15%, unsur nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Dengan kisaran harga sekitar 70 ribu, untuk kemasan 1 kg. Adanya asam humat yang diaplikasikan pada tanah, akan meningkatkan kemampuan tanah, dalam menahan air. Dan air akan dimanfaatkan oleh akar, untuk diserap dan diedarkan, ke seluruh bagian tanaman. Di dalam dekomposer M21 ini, kandungannya mikroba menguntungkan, baik jenis bakteri atau jamur agen hayati. Jika juragan memberikan dekomposer ini ke dalam tanah, dalam artian menyetok mikroba menguntungkan dalam tanah, maka aktivitasnya akan distimulir atau ditingkatkan dengan adanya asam humat tadi.
sehingga tanah menjadi lebih cepat gembur dan subur. Selain itu juga, proses penyerapan pupuk dari tanah menjadi lebih cepat diserap tanaman, sehingga efek dari pemupukan lebih cepat terlihat. Pemberian M21 ini juga bisa untuk mencegah terjadinya penyakit layu bakteri maupun layu fusarium, serta dapat menghemat penggunaan pupuk kimia juragan. Untuk harga dekomposer M21, kisaran 65 ribuan dalam kemasan 1 liter. Dalam 20 liter air, gunakan dosis pupuk kalsium nitrat sebanyak 2 sendok makan. Dan tambahkan 8-10 sendok makan untuk pupuk NPK 16-16-16. Serta untuk asam humat, juragan gunakan dosis 2,5 sendok makan. Sedangkan untuk dekomposer M21, gunakan sekitar 5-8 tutup botol. Jika sudah tercampur semua, juragan kocorkan pada tanaman cabai juragan. Cukup 1 gelas air mineral, atau sekitar 250 ml per tanaman. Aplikasi pupuk campuran secara kocor ini dapat juragan mulai ketika umur 7 HST. Dengan interval kocor, setiap 1 minggu sekali. Atau ketika tanaman cabai juragan menunjukkan kekurangan unsur kalsium, yang ditandai dengan terjadinya kerontokan daun, bunga atau buah secara berlebihan, serta tanaman menjadi lebih rentan terserang penyakit dan hama. Sampai sini saja juragan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan acuan dalam pemupukan kalsium di musim kemarau. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.